ini aku bikin tempe mendoan, apalagi dicocol pakai saus kecap dan cabai rawitnya ini bikin pedes-pedes manis gitu. Apalagi makannya anget-anget ya di kala hujan. Masya Allah, ini mantulita banget. Bahannya juga paling simple, gorengan paling simple dah. Pokoknya bahannya udah aku tulis di video, tinggal di screenshot aja, gampang banget. Dan yang paling penting adalah takaran airnya itu mesti tidak terlalu encer ya. Si airnya sesuai yang di video. Dan ini tempenya aku beli cuma satu pack itu 2000, murah banget rasanya. Pastikan tempe mendoan ini tempenya kita potong tipis-tipis, digoreng pada minyak yang panas. Nah ini kalau udah kokoh baru dibolak-balik ya, jangan sering-sering dibolak-balik biar nggak terlalu banyak minyak. Goreng mendoan ini juga nggak terlalu kering. Inilah khasnya mendoan. Terus ini sambal kecapnya cuma cabai rawit, bawang goreng dan kecap secukupnya, diaduk-aduk dan tempe mendoan siap dinikmatin. Yuk diriku. Emang gak bisa nolak yang namanya gorengan, apalagi martabak yang satu ini isinya daging, kentang dengan cabai rawit ataupun dicocol saus kecapnya. Masya Allah enak banget, langsung aja kita buat. Untuk bahannya udah aku prepare, udah diiris, cincang, bawang bombay dan bawang putih, dan kentangnya juga sudah bang potong. Lanjut perbawangan ini kita tumis hingga harum, lalu dimasukin juga untuk daging yang udah digiling ya. Dibumbuin dengan satu saset ladaku, ditambahkan kari bubuk, terserah merek apa aja. Ini jangan di skip ya, ini bikin enak. Ditambahkan kaldu bubuk, garam dan gula. Lalu ini kentangnya sudah aku rebus dulu biar nanti cepet matengnya, teraduk rata sama dagingnya ini. Nah kalau udah kita sisihkan, udah dingin dulu, baru ditambahkan daun bawang dan telurnya ya. Untuk telurnya aku nambahin tadi 4 ya. Lanjut garam secukupnya. Nah ini lanjut kita bentuk seperti ini, seperti segi 4. Lanjut segera digoreng ya biar nggak bocor. Dan ini ya mateng. Kalau udah kuning kecoklatan, udah golden brown, bisa kita angkat ya. Dan ini martabaknya udah mateng, udah bisa kita nikmatin. Dimakan dengan cabai rawit pastinya enak ya. Nah ini kita lihat isiannya, kita potong. Masya Allah, ini renyah dan isiannya Masya Allah. Selamat mencoba, selamat diriku. Kali ini aku bikin telur gulung kesukaan anak-anak. Mungkin orang dewasa juga pastinya suka namanya telur gulung. Langsung aja kita buat. Ini 5 butir telur ayam, kasih garam dan penyedap. Untuk 5 telur ini aku ngasihnya 10 sendok makan airnya ya. Terus dikocok sampai benar-benar berbusa seperti ini. Kita masukin ke wadah seperti ini, dikocok-kocok sampai benar-benar yakin telurnya berbusa. Kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Nah sesimpel itu kita gulung-gulung. Gampang banget ya bikin telur gulung. Jadi tips dari saya adalah telurnya itu untuk 1 butir telur ayam aku ngasih airnya 2 sendok makan. Nah di sini aku bikin versi original yang telur aja dan versi pakai bihun. Pastinya kalau pakai bihun jadi lebih puas, jadi lebih besar ya, ukurannya lebih banyak dan nempelnya juga mudah banget. Simpel banget ya, langsung aja. Kemudian kita bikin saus sambalnya. Di sini bawang putih dan cabai rawit ditumis hingga harum, kemudian dikasih saus tomat dan saus sambal, diberi garam, penyedap dan gula. Nah ini dia kita cocolin pakai sausnya. Nah itu ya bentuknya beda, ukuran yang versi original itu lebih kecil, yang pakai bihun itu jauh lebih besar. Dicocol pakai saus. Ini kalau sausnya dingin pastinya akan lebih nempel ya. Yuk selamat diriku. Gak akan bosan sama gorengan yang satu ini. Aku bikin tahu isi telur rasa kari. Kalian wajib nyobain deh, gampang banget kok. Yuk langsung kita buat. Ini kita irisin daun bawang, kurang lebih 3 batang daun bawang. Kemudian siapin tahu pong. Lanjut kita udah belah-belah seperti ini. Dan ini kita masukin daun bawangnya, nggak usah terlalu full atau padat ya. Setelah itu kita siapin isiannya lagi, telurnya 4 butir, diberi garam dan kaldu bubuk, dan terakhir ini adalah bubuk kari. Diaduk-aduk sampai campur rata, karena kita masukin juga ke dalam botol atau wadah seperti itu ya, jadi biar mudah nanti masukin isian telurnya. Untuk balurinnya yaitu
Tepung terigu 6 sendok makan, tepung maizenanya 3 sendok makan, lanjut ditambahin juga garam, bumbu desaku marinasi, ataupun mau diganti kaldu bubuk juga boleh, kemudian dilarutkan dengan air, jangan terlalu encer ya, dan ini kita isiin ya telurnya, lanjut kita balurin tepung baluran dan siap kita goreng. Kalau tahu udah diisiin telur, wajib segera digoreng ya biar nanti nggak bocor, dan posisinya itu harus tegak ke atas lubangnya pengisian telurnya itu, jadi biar nggak melebar keluar gitu isian telurnya. Dan ini dia udah mateng, dimakan pakai cabai rawit pastinya enak banget, ataupun pakai saus kecap pastinya dan renyah banget kan. Yuk kalian wajib recook. Lagi-lagi yuk kita memanjakan lidah dengan yang enak-enak. Kali ini kita ngemil batagor ikan tenggiri. Ini tuh berasa banget ikannya. Bikin sendiri pasti lebih puas. Yuk langsung aja ke bahan-bahannya. Pakai 10 bawang merah dan 4 bawang putih, kemudian pakai batu es 250 ml dan bumbu-bumbu lainnya udah aku tulis di video ya. Nah ini kalau udah di blender semua, terakhir kita campurin dengan 6 sendok makan tepung sagu dan 2 sendok makan tepung terigu, dan tambahin daun bawang yang banyak biar makin enak. Ini di blend sebentar aja ya, karena kita tetap mendapatkan tekstur daun bawangnya tetap utuh. Lebih baik adonannya kita simpan dulu di freezer 30 menit baru dibentuk kayak gini, biar nanti itu adonannya ngeset ya. Dan ini dibentuk pakai kulit pangsit, kemudian diisiin juga ke tahunya, dan ini digoreng menggunakan api sedang aja. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah ngambang ke atas dan udah golden brown bisa langsung diangkat aja. Selanjutnya goreng untuk yang isian tahunya. Di sini tahunya aku pakai tahu pong. Kalian kalau punya tahu putih biasa itu juga bagus ya. Ini yang ada aja. Batagor ikan tenggiri siap disajikan. Cocol dengan saus kacangnya. Ini tuh lezat, enak banget, berasa banget ikan tenggirinya. Kalian wajib nyoba ya. Yuk di-recook. Lagi bosen sama tahu yang cuman digoreng aja, mending kayak gini bun, pasti anak-anak suka. Pertama haluskan tahunya, lanjut ditambahkan bawang merah dan bawang putih yang udah digoreng dulu, tambahkan 2 butir telur ataupun 3 kalau telurnya kecil, tambahkan merica bubuk, tambahkan kaldu bubuk, tepung terigu 2 sendok makan, kemudian garam 1 sendok teh, dan juga ditambahkan terakhir itu daun bawang, irisan daun bawang 1-2 batang, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Panaskan minyak. Nah kalau udah panas baru masukkan adonan tahunya. Di sini aku bentuk pakai sendok aja dan digoreng menggunakan api besar. Nah kalau udah kokoh tahunya, nah baru bisa dibalik ya bun, jadi biar gak mudah hancur. Jadi pastikan kokoh dulu tahunya baru dibalik. Nah ini udah golden brown, langsung aja diangkat, dan ini tuh garing di luar tapi rasanya di dalam gurih, enak pastinya, kesukaan anak, bisa jadi cemilan ataupun jadi ide lauk. Nah yuk bun dicoba. Happy cooking, happy recook, selamat mencoba. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki dari saudara, ada yang ngantarin jagung lumayan banyak tadi, jadi sebagian mau aku jadikan perkedel jagung. Ini perkedel jagung masakan khas orang Padang ya atau orang Minang. Nah ini jagungnya sudah aku pipilin semua, lanjut dihaluskan pakai bawang putih. Untuk jumlahnya sudah aku tulis di video ya, bawang putihnya. Selanjutnya di sini aku udah haluskan pala setengah butir, kemudian tambahkan ketumbar bubuk 1,5 sendok makan, garam, gula, kaldu bubuk, lanjut ditambahkan daun bawang dan seledri, tambahkan cabai merah keriting yang dihaluskan, 2 butir telur, dan tepung terigunya 6 sendok makan, diaduk sampai semua tercampur rata. Nah kayak gini kekentalannya, jadi tanpa menggunakan atau menambahkan air lagi. Kemudian langsung digoreng pada minyak panas, goreng pada api sedang saja. Nah ini kalau udah kuning kecoklatan langsung aja segera diangkat. Perkedel jagungnya udah bisa dinikmatin, dimakan anget-anget. Masya Allah ini enak, perkedelnya aromanya wangi ya, rasanya emang beda banget, beda dengan bakwan jagung ya. Dan ini tuh enak. Yuk bun dicoba masakan atau gorengan dari daerah aku, Kota Padang. Happy cooking, happy recook. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Ngemil yuk. Kali ini aku bikin cemilan udang keju ala mie gacan. Siapkan ayam pakai paha ataupun dada, tambahkan garam, gula, minyak wijen, putih telur, tambahkan merica bubuk, kemudian saus tiram, kaldu bubuk, bawang putih 3 siung, kemudian ini dicoper sampai halus. Lanjut ditambahkan udang. Nah kalau udah masuk udang ini nggak perlu di blender halus ya. Kemudian ditambahkan tapioka 3 sendok makan. Nah ini udah jadi. Jadi adonannya seperti ini, beda dengan bakso ya yang
teksturnya lebih halus. Kalau ini masih ada tekstur udang atau ayamnya. Kemudian ambil 1 sendok makan. Lanjut ditambahkan keju. Di sini aku pakai keju mozzarella. Kalau mau pakai keju quick melt malah lebih bagus ya. Kemudian aku langsung aja balurin ke tepung panir. Kalau kalian mau kasih telur juga boleh ya. Tapi di sini aku mau sesimpel mungkin karena kayak gini aja udah nempel kok tepung panirnya. Kita adonin, kita bentuk ya bulat-bulat seperti ini, bulat memanjang. Nah, ini dia lumayan ya hasilnya. Nah, di sini aku nggak goreng semuanya, nanti aku akan goreng cuman 5 aja karena ini bikinnya malam ya, jadi mau aku simpan, mau digoreng besok harinya. Jadi untuk sisa udang kejunya ini akan saya simpan dulu di freezer. Yuk kita icip-icip udang kejunya. Masya Allah, ini kejunya lumer banget. Kalau pakai quick melt pasti lebih makin mantep lumernya. Udang keju ini rasanya gurih, pastinya bikin nagih. Yuk bun, dicobain. Happy cooking, happy recook.